Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah PA yang disertai perjamuan suci. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk supaya Tuhan berkenan untuk ibadah kita. Mari kita akan bersama dan sekaligus saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore malam hari Tuhan, kami menyerahkan hidup ini ke tangan-Mu, biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami bisa melakukan ibadah. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih jika Engkau kembali menghimpunkan kami untuk kami bisa menyembah serta memuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya, dalam puji-pujian, dalam penyembahan kami kepada Tuhan sampai pada usainya Tuhan. Namun demikian, di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong hamba-hamba-Mu pelan-pelan semua yang terkait dalam ibadah ini, kami menyerahkan diri kepada-Mu, biar pemakaian-Mu nyata dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan melakukan pujian dari buku Psalmo, buku Psalmo nomor 96, kerinduanku. 96 Psalmo, kerinduanku. Haleluya. Jadikanku garam dunia bagi mereka yang sesat, karena kesusahan yang hebat meliputi hati manusia. Jadikanku murid-Mu Tuhan, setia ikut jejak-Mu, selalu bergirang dan bersyukur untuk segala ajaran-Mu. Walaupun berat rasa sengsara, haleluya. Walaupun ku harus menderita, hidupku dalam kehendak-Mu, sebab kurban Kristus telah menang untukku. Haleluya. Walaupun berat rasa sengsara, walaupun ku harus menderita,
putih hidup manusia. Jadikanku murid-Mu Tuhan, setia ikut jejak-Mu. Dalam menyongsong hujan akhir demi kesatuan tubuh-Mu, walaupun berat rasa sengsara, walaupun ku harus menderita, hidupku dalam kehendak-Mu, sebab korban Kristus telah menang untukku. Walaupun berat rasa sengsara, haleluya, walaupun ku harus menderita, hidupku dalam kehendak-Mu, sebab korban Kristus telah menang untukku. Korban Kristus telah menang untukku. Puji Tuhan, lagu ini begitu indah untuk menguatkan kita, mendorong kita untuk kita tetap semangat sekalipun harus sengsara, harus menderita dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Dan kita yakin sebab Tuhan mau menolong, mau memakai kehidupan kita betul-betul menjadi garam itu ke dalam, dan kita menjadi terang untuk terang itu bisa disinarkan kepada orang lain, dan kehidupan kita akhirnya menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku. Buku NR nomor 111, firman-Mu. NR 111, firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku,
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk kita memohon kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, yang dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan melalui pujian ini, dan sungguh kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan, yang akan menuntun kami menerangi kaki Tuhan, menuntun kehidupan kami, sampai sungguh-sungguh kehidupan kami tidak sampai terserandung dan jatuh, tapi sungguh-sungguh firman-Mu itu akan memberikan suatu kekuatan, kemampuan, arahan kepada kami, untuk supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, khususnya di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih lewat pujian ini. Dan sekarang Tuhan saatnya untuk kami mau belajar membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, membuka hati kami yang seluas-luasnya, untuk supaya firman-Mu itu sungguh-sungguh mendapat tempat yang terutama dalam hati kami, menerangi hati kami Tuhan, untuk supaya sungguh-sungguh yang pada akhirnya Engkau juga bukan hanya menerangi, dan Engkau juga berdiam dalam hati kami Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, pakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala sidang dalam pemberitaan firman-Mu, khususnya untuk sidang jemaat-Mu. Ya Tuhan, biar pemakaian-Mu semakin nyata, dan pengurapan yang sama juga Engkau nyatakan Tuhan kepada para hamba-hamba-Mu semua bersama sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu ya Tuhan tetap berlaku atas kehidupan kami, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata Tuhan firman-Mu itu sanggup untuk memberikan pertolongan, memperbaharui kehidupan kami, terutama juga
memberikan jalan keluar atas masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan sidang jemaat-Mu semua ke tangan-Mu Tuhan, yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, mendudukkan mereka dengan tenang untuk mereka bisa beribadah, bisa mendengarkan firman-Mu, memberikan hati yang rindu akan Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau pada sore malam hari ini kita masih bisa berkumpul sekalipun lewat siaran tunda ini, selaku berkumpul untuk kita bisa beribadah. Kita memanfaatkan waktu, bukan membuang waktu, kita memanfaatkan waktu untuk kita melaksanakan ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Itu sebabnya biarlah apa yang Tuhan kerjakan kepada kita, Tuhan sudah menggerakkan hati kita, Tuhan sudah menaruh kerinduan kepada kita, dan sekaligus kita juga bersyukur, berterima kasih seharian setelah Tuhan menolong, menyertai kita dalam kegiatan kita masing-masing, dan sekarang kita bisa kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Untuk apa? Untuk supaya kita juga bisa membuktikan, ya, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, dan itu sebabnya di saat-saat semacam ini saatnya untuk kita memanfaatkan waktu. Sebab kalau tidak, maka betul-betul kuasa kegelapan, roh setan itu akan memanfaatkan juga untuk mengganggu kita. Lalu kita lihat kembali dalam Wahyu pasal yang ke-12, bagaimana ular naga merah itu dia mengganggu, wanita yang berselubungkan matahari, berpijakan bulan dan bermahkotakan 12 bintang itu, itulah gereja sempurna. Dan sungguh ular naga merah padam ini juga berada di langit, berada di langit. Dan sungguh dalam ayat-ayat itu juga dia sebutkan bahwa ekornya itu menyeret sepertiga bintang di langit. Bintang-bintang ini saya sudah menjelaskan adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Abraham, keturunan Abraham, seperti bintang yang ada di langit. Namun demikian ternyata ada ular naga ini sempat menyeret sepertiga bintang di langit. Dan kemarin dalam ibadah raya, saya menyebutkan siapa bintang-bintang yang berguguran ini. Bintang-bintang yang jatuh, yang tertarik atau keseret oleh ekornya ular naga merah padam ini adalah kehidupan-kehidupan, sekalipun dia sudah selamat, sudah selamat dinyatakan sebagai bintang-bintang, sebagai anak-anak Abraham, tapi kehidupan-kehidupan itu tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bagikan bintang yang tidak pada orbitnya, tapi bintang yang mencari jalannya sendiri. Nah, itu sebabnya Tuhan mengingatkan lewat Rasul Paulus, ketika kita sudah diselamatkan, untuk supaya kita tidak terseret, tetap menjadi bintang yang tetap pada orbit yang sesungguhnya, maka lewat ibadah ini kita melaksanakan ibadah, melaksanakan pelayanan ini, sesungguhnya cara Tuhan untuk kita, untuk supaya setiap kehidupan kita itu bisa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar lewat ibadah-ibadah. Artinya adalah kehidupan-kehidupan yang setia kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, sehingga
semakin hari semakin cemerlang, seperti bintang-bintang di dunia. Saya nanti akan tunjukkan kenapa disebutkan bintang-bintang di dunia, sementara bintang itu ada di langit. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tetapi ternyata yang di langit pun juga terseret oleh ekornya ular naga ini, saudaraku, dan jatuh dan berjatuhan. Ya, nah, kita sekarang masih ada di bumi, saudaraku. Bintang-bintangnya Tuhan yang masih ada di bumi, maka Tuhan ingin memakai, menunjukkan kepada dunia bahwa kita bintang-bintang yang bercahaya. Melalui bintang-bintang idol, bintang-bintang yang lain, itu beda, saudaraku. Kita bintang yang dari Tuhan, yang pada akhirnya nanti sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang bukan hanya kita ada di dunia, tapi Tuhan alihkan, Tuhan bawa kehidupan kita sampai dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Mari kita akan kembali membaca dalam Filipi pasal yang kedua, saudaraku. Filipi pasal yang kedua, kembali ayat 12, kita membaca, saudaraku. Filipi pasal 2 ayat 12. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi ini hal yang luar biasa. Paulus dia mencatat bahwa jemaat Filipi ini adalah jemaat yang taat, senantiasa taat, atau selalu taat, atau jemaat yang menurut, ya, jemaat yang dengar-dengaran, ya, taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Jika jemaat ada taat dan dengar-dengaran kepada pemimpin, kepada gembala yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan sidang itu. Dalam hal ini Paulus sebagai hamba Tuhan, dia tunjukkan, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi tidak menjadi kendor oleh karena keadaan, tidak menjadi kendor karena situasi, saudaraku, yang di hari-hari ini situasi ya betul-betul begitu menakutkan, mengkhawatirkan, saudaraku. Ini menimpa pada kita semua. Ini juga untukku, untuk kita semua. Ya, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya mengerjakan keselamatan dengan segala hormat. Ya, dengan segala hormat, takut, bukan takut kepada pendeta, kepada gereja, tapi takut dan gentar itu kepada Tuhan. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, sekalipun kita tidak bertatap muka, ya, gembala tidak bisa bertemu tatap muka dengan jemaat. Bagikan dikatakan, sekalipun aku tidak hadir, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jemaat ini tetap taat dan dengar-dengar. Jemaat ini tetap setia. Kenapa? Sebab mereka beribadah. Ya, sekarang untuk kita, sebab kita beribadah itu bukan kepada gereja, bukan kepada pendeta. Itu sebabnya tidak terpengaruh apakah Paulus satu hadir atau tidak hadir, saudaraku. Itu tidak mempengaruhi. Ya, kita bisa bertatap muka atau kita tidak bisa bertatap muka seperti sekarang ini. Hanya siaran tunda, saudaraku. Tapi tidak mengurangi rasa hormatnya kepada Tuhan. Tetap dia menunjukkan ketaatannya, tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Lanjutnya, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau kita ada satu ketaatan, ada penurutan, menjadi kehidupan yang dengar-dengaran kepada Tuhan, saudaraku.
maka Tuhan juga yang akan mengerjakan di dalam kita, memberikan suatu kemauan kepada kita menurut pekerjaan dan kerelaannya, menurut pekerjaan ya maupun pekerjaan menurut kerelaannya, maka Tuhan yang memberi. Ini luar biasa. Ini mengajarkan kepadaku, kepada kita semua, sahabat. Jadi ketaatan, dengar-dengaran, menurut itu penting. Ya, di saat semacam itu, sahabat, maka justru Tuhan itu akan terus mengerjakan dalam kehidupan kita kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya sesuai dengan kadar kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini apalagi yang menyangkut ibadah dan pelayanan ini, saudara. Ini koreksi buatku. Koreksi buat kita semua, koreksi buat imam-imam, pelayan-pelayan. Tugas-tugas, ya, semacam tugas-tugas yang memimpin pujian, ya, yang memain musik, apalagi sekarang tidak bisa bertemu, saudaraku. Nah, kita harus rekaman di rumah. Bagaimana? Apakah itu merupakan beban buat kita? Atau sebaliknya, kita dibakar, kita terbakar karena Tuhan yang sudah memberikan kemauan kepada kita, memberikan kepercayaan pekerjaan pelayanan ini kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah kita terpaksa, karena dipaksa, karena diminta, atau kita melakukan itu dengan satu kerelaan? Ya. Dipaksa, terpaksa, atau kita melakukan oleh karena kita rasa terbeban, menunjukkan rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan, menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, maka pasti kita akan lakukan, ya lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kalau ada rasa beban, ya, ibadah pelayanan kepada kita, Tuhan bebankan itu kepada kita. Bukan membebani, Tuhan bebankan kepada kita. Coba kita belajar, saya juga belajar untuk melakukan itu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Ya. Kalau kepada Tuhan, ya, apalagi ini kepada Tuhan, ibadah itu kepada Tuhan, pelayanan itu kepada Tuhan. Coba kita mau koreksi. Janganlah itu kita lakukan dengan cara bersungut-sungut, dengan cara berbantah-bantah. Itu tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan faedah kepada kita. Maka ibadah kita akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena tidak disertakan dengan rasa syukur. Kita tidak menerima ibadah itu merupakan suatu tanggung jawab, rasa hormat kita kepada Tuhan. Ya, sehingga kita bisa melakukan hal yang tidak baik kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan itu semua tidak dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah, Tuhan itu luar biasa. Bukan Tuhan hanya memberkati kita, tapi lebih daripada berkat-berkat jasmani itu, Tuhan akan membuat kehidupan kita tidak beraib dan tidak bernoda. Maka ibadah dan pelayan kita itu justru menghasilkan penyucian, pembaharuan. Bukan pembaharuan fisik, saudaraku. Ya, tetapi pembaharuan hati ini. Kenapa? Karena kita menerima
beribadah dan pelayanan itu dengan kesungguhan hati, kita menikmati, kita bisa merasakan ibadah itu. Maka ayat mengatakan supaya kamu. Jadi kalau kita melakukan tidak dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Dengan kata lain, kalau kita beribadah, melayani dengan bersungut-sungut, dengan berbantah-bantah, tidak ada dengan rasa syukur, saudaraku, justru akan membuat ibadah pelan kita, kehidupan kita menjadi beraib dan bernoda. Ayo, biar ini menjadi koreksi buat kita semua, buat saya, buat kita semua, untuk supaya kita sungguh-sungguh. Kenapa kok begitu luar biasanya Tuhan ini sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Menjadi bintang, menjadi idola, bukan untuk dikultuskan. Artinya menjadi bintang dunia itu menjadi kesaksian. Ibadah kita tidak menjadi sia-sia kalau kita lakukan itu tanpa sungutan, tanpa perbantahan, saudaraku. Justru akan menyucikan kita, selalu memperbaharui kita, dan kita, kehidupan kita menghasilkan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Menjadi kehidupan yang menjadi kesaksian. Inilah kehidupan bintang-bintang yang ada pada orbit, saudaraku. Tetap pada tempatnya. Ya, tidak mau dia itu digeser atau menggeserkan diri atau mencari jalannya sendiri. Bintang yang mencari jalannya sendiri, saudaraku. Tidak mau pada tempatnya di mana Tuhan tempatkan kepada kita, untuk supaya kita tetap bercahaya sebagai bintang-bintang di dunia, menjadi kesaksian, saudara, yang bisa dilihat, yang bisa nampak, yang bisa dirasakan oleh orang lain, saudara. Ya, jadi tadi pujian tadi yang terakhir, ya tadi pujian yang ya kerinduanku tadi, jadikan aku garam, jadikan aku terang. Menjadi kesaksian. Ke dalam garam itu untuk mencegah pembusukan, saudara. Itu ke dalam, saudara. Tapi terang itu untuk supaya bisa bersinar dan dilihat orang. Jadi ke dalam kita menjadi berkat, keluar kita juga menjadi berkat. Menjadi kehidupan yang terberkati, menjadi kesaksian seperti bintang-bintang di dunia. Menjadi bintang-bintang di dunia. Ini bukan bintang yang jatuh. Ini bintang-bintang yang luar biasa. Saya lanjutkan, saudara. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Ya, menjadi bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ya, kalau bintang-bintang tidak berpegang pada firman kehidupan, itu disebutkan bintang-bintang yang jatuh. Kenapa? Sebab ada ular naga yang siap untuk menjatuhkan dia. Sebab dia menjadi bintang yang tidak pada tempatnya, tidak berpegang pada firman kehidupan itu. Saudara sekalian, ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, belum selesai. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini yang saya tunjukkan, yang kita disebutkan bintang yang jatuh itu. Ya, karena pekerjaan setan yang betul-betul menarik untuk dia jatuh, dan jatuh bisa juga tidak bangun-bangun lagi kalau Tuhan tidak berkemurahan kepada dia, atau dia menjadi sadar
untuk dia kembali kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkemurahan kepada dia. Ini harus waspada. Ini harus waspada, harus kita waspadai di hari-hari ini. Apabila situasi yang semacam ini, saudaraku, maka setan dengan ekor yang bisa menyeret, mempengaruhi itu, menarik itu, saudaraku. Ya, kalau kita tidak berpegang pada firman kehidupan, firman hidup ini. Mari saya tunjukkan firman hidup, firman yang didengar, firman yang dilihat, firman yang diraba. Artinya firman yang menjadi pengalaman. Ini membuat kita kuat. Ya, firman yang menjadi pengalaman itu membuat kita takut dan gentar. Ya, membuat kita suka dan selalu mengerjakan keselamatan itu. Membuat kita untuk kita melakukan itu tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Ini firman kehidupan atau firman hidup, saudara. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mari kita akan meningkat satu, ya, kita akan masuk bagian yang kedua. Mari saya tunjukkan yang pertama. Ular naga merah padam itu, dia menyeret sepertiga bintang di langit, saudaraku. Ya, kita kembali ke Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Ya. Ayat yang ketiga, Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Ya. Di satu sisi tanda besar di langit, seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebelah mahkota ada 12 bintang di atas kepalanya. Tapi juga di tempat lain tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam besar, yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Siapa ular naga ini? Ya, ular naga merah ini dalam ayat yang ke-9 disebutkan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyebabkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ya, dilemparkan ke bumi, ya, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini jadi ular naga merah padamnya iblis atau setan yang mengganggu, ya. Tapi sekarang perhatikan ayat yang keempat, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini yang pertama yang saya tunjukkan yang dikerjakan oleh ular naga merah padam ini, saudaraku. Sekarang yang kedua, bagian kedua. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Jadi coba bayangkan, orang perempuan ini hendak melahirkan tapi dijaga. Dia berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Ini luar biasa, saudara. Dia tidak ingin perempuan ini lolos, terutama anak yang dilahirkan lolos dari dia. Saudara sekalian, ini ular naga ini. Tapi kita lihat bagaimana pembelaan Tuhan itu terhadap perempuan ini dan anak yang dilahirkan itu. Di satu sisi dia dedepi, dia menjaga dengan teliti, sahabat. Ya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Coba nggak tanggung-tanggung ini. Ya. Untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan, ayat yang 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetap saja, kalau sudah saatnya lahir, harus lahir, saudaraku. Dan itu atas kehendak Tuhan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah
dan kepada takhta. Jadi ini betul-betul orang Jawa bilang kecele. Dia berupaya berusaha untuk merebut dan menelannya. Tapi Tuhan itu punya rancangan, punya rencana yang begitu indah. Dan begitu anak laki-laki itu lahir, maka Tuhan lebih cepat daripada ular naga ini. Ya, tiba-tiba anaknya dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhtanya. Ya, berada bersama Tuhan. Dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhtanya. Kalau kita lihat perkataan dirampas ini, artinya sudah ada di tangannya dia. Tuhan merampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Dari Tuhan itu dengan segala hal, segala cara untuk bisa menolong. Ya, dia tidak mungkin gagal atas rencananya. Ini artinya apa, saudara? Arti rohaninya untuk kita, untuk mengingatkan kita, ini menunjukkan bahwa setan iblis itu tidak setuju dengan adanya kelahiran. Tidak setuju dengan yang namanya pertumbuhan. Tidak setuju dengan yang namanya kelahiran baru. Dia sangat tidak setuju. Itu sebabnya banyak halangan-halangan yang bisa terjadi khususnya kepada kita gereja di akhir zaman ini. Hati kita rindu untuk kita meningkat, untuk maju, untuk bertumbuh. Ya. Hati kita rindu untuk supaya terjadi kelahiran rohani, pertumbuhan rohani. Tapi di satu sisi ada yang tidak suka. Ada yang iri, ada yang benci, saudaraku. Dia berupaya untuk menggagalkan pertumbuhan itu dengan caranya. Tapi Tuhan itu lebih hebat daripada yang namanya setan ini. Buktinya Tuhan sudah membuktikan, dia merampas dan membawa kepada Allah dan kepada tahtanya. Ya. Puji Tuhan, dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, terselamat. Tadi saya mengatakan bahwa arti rohaninya buat kita, bahwa setan itu tidak suka dengan adanya pertumbuhan rohani. Ini harus kita waspadai. Kita hati-hati di hari-hari ini. Coba kita kembali. Kita rindu untuk sungguh-sungguh mau ibadah, sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Kerinduannya. Tapi akhirnya apa? Digagalkan. Dimentahkan. Setan dengan segala cara untuk mempengaruhi kita, untuk supaya kita tidak sungguh-sungguh. Ya. Ini. Padahal sesungguhnya lahirnya anak laki-laki ini untuk menolong gereja sempurna. Untuk menolong gereja sempurna. Dia sebutkan anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Anak laki-laki. Menyelamatkan penyelamat gereja sempurna. Menolong gereja sempurna ini. Kita ingat bahwa pekerjaan setan itu begitu luar biasa. Sejak zaman perjanjian lama, bahwa setan itu sudah tidak senang dengan adanya pertumbuhan, dengan sesuatu yang baik. Tidak senang.
ketika Kain dan Habil. Maka Kain disebutkan berasal dari si jahat. Si jahat, iblis atau setan ada pada pribadi Kain. Maka ketika saat itu, karena ibadahnya tidak diterima, Kain ini, disebutkan Alkitab, Allah lebih berkenan kepada persembahan Habil. Maka muncullah panas hati, rasa tidak puas, rasa amarah, rasa benci itu, yang ujungnya akhirnya Kain ini membunuh adiknya. Dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Tapi 1 Yohanes pasal yang ketiga disebutkan Kain itu berasal dari si jahat. Ya, itu sebabnya dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang baik. Ya, yang tidak baik dia kerjakan, yang baik tidak bisa kerjakan. Karena dia berasal dari si jahat. Sementara Habil ini beribadah kepada Tuhan. Artinya dia itu rindu untuk selalu bisa bertemu dengan Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi di satu sisi ada yang kurang baik, bahkan tidak baik, sampai pada akhirnya membunuh. Ini soal ibadah, soal ibadah saat itu. Soal ibadah yang akhirnya Kain itu membunuh. Karena persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Karena Habil memberikan yang terbaik, yang sulung, diterima. Sementara Kain dia memberikan sebagian, tidak sepenuh. Alkitab sebagian dari hasil ladangnya itu diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi jelas bahwa setan itu, iblis itu, dia tidak suka dengan adanya suatu pertumbuhan. Tadi saya mengatakan bahwa anak laki-laki yang diincar oleh ular naga ini, penyelamat gereja sempurna. Saya akan kembali ke belakang. Setelah Kain dan Habil ini, maka Tuhan juga punya rencana yang begitu hebat untuk bagaimana bangsa Israel ini untuk bisa keluar dari tanah Mesir saat itu. Maka Tuhan juga punya rencana kepada bayi Musa. Kalau kita melihat ke belakang, bagaimana saat Musa dilahirkan ini yang kedua, Musa dilahirkan ini, dia juga dalam ancaman. Ancaman siapa, saudara? Pertama, ancaman dari Fir'aun. Ancaman dari Fir'aun. Sebab Fir'aun tidak mau ada pertumbuhan, tidak mau dengan adanya kelahiran anak laki-laki dari orang-orang Yahudi saat itu, saudara. Tidak mau. Karena saat itu orang-orang Yahudi begitu berkembang, begitu luar biasa, saudara. Dan Tuhan memberkati orang-orang di Mesir saat itu. Maka Fir'aun mempunyai satu kebijakan yang tidak bijak, saudara, untuk memerintahkan para bidan, kalau ada wanita Yahudi dia melahirkan anak laki-laki untuk supaya dibunuh. Tapi sekali lagi rencana Tuhan tidak pernah gagal, tidak akan bisa gagal. Seperti hanya bagaimana Tuhan itu, dia merampas anak laki-laki dilahirkan oleh perempuan, Wahyu pasal 12. Maka Tuhan juga punya rencana yang begitu hebat. Musa ini, saudara, dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Jadi rancangan Tuhan untuk Musa yang baru lahir ini nanti akan dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir.
Tapi sebelumnya ketika bayi ini sudah menghadapi satu tantangan dan rintangan begitu luar biasa. Bagaikan ular naga itu dia berdiri menjaga wanita yang hendak melahirkan itu. Saudara sekalian, coba kita baca dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, maafkan, kitab Keluaran. Kitab Keluaran kita akan membaca kitab Keluaran, saudaraku, pasal pertama lebih dulu ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani atau Yahudi pada waktu bersalin, maka kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Jadi memang sejak awal, saudaraku, setan ini saat itu masuk dan pribadi Fir'aun ini, atau Fir'aun itu gambar daripada setan itu, iblis itu, saudaraku. Dia tidak suka dengan kelahiran anak laki-laki. Kalau laki-laki bunuh, kalau perempuan boleh. Ini hebat ini, saudara. Dan saat itu juga, dan seterusnya nanti sudah bisa baca. Sekarang kita baca ayat fasa yang kedua, saudara. Fasa yang kedua. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tebrau di tepi sungai Nil. Ini terpaksa karena keadaan. Ya, bayi Musa ini harus dilarutkan di air. Ya, saya tidak bisa berpikir bagaimana orang tuanya saat itu. Ya, tapi ini rencana Tuhan, sudah direncanakan oleh Tuhan. Ya. Ayat yang kelima, loncat. Maka datanglah kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia, dengan bayi Musa ini. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Nah, coba, kalau semua dalam rencana Tuhan, Tuhan punya cara yang begitu rupa untuk bisa menolong bayi Musa ini, yang nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel ini, bangsa Yahudi ini, ya. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tebrau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Jadi luar biasa. Ketika putri Fir'aun ini mandi, dia mendapatkan itu, peti yang ternyata di dalamnya ada bayi. Ayat 6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Dan singkat kata, saudara, maka bayi Musa ini, bayi yang dibuka dan menangis ini, menimbulkan belas kasihan dari putri Fir'aun ini untuk diangkat menjadi anak dari putri Fir'aun ini, dan seterusnya, dan tumbuh dan menjadi besar, ya. Dan pada akhirnya ketepatan yang menyusui dia itu ibunya sendiri, saudara.
ketika besar perjanjiannya dan dikembalikan kepada putri Firaun itu. Tapi ketika dia menjadi dewasa, ya, kita singkat saja, ketika dia menjadi dewasa, maka pasal yang ketiga, yaitu Musa diutus Tuhan ini ketika dia sudah dewasa, ayat yang ke-8 dari pasal yang ketiga, atau lebih baik pasal yang kedua ayat 23 lebih dulu. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Sekarang fase yang ketiga. Bagaimana Tuhan mengutus Musa ini. Ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini setelah Tuhan itu betul-betul mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka Tuhan mengutus Musa ini untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, ini perintahnya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari tanah Mesir, dan seterusnya. Jadi yang saya ingin tunjukkan adalah bagaimana setan itu dan saat itu melalui Firaun ini juga ingin menghabisi bayi Musa. Kenapa? Sebab Musa ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelepas bangsa Israel setelah dijajah 430 tahun. Artinya bahwa setan itu juga tidak suka. Mulai tadi disebutkan Wahyu pasal 12, maka yang ke belakang kepada Musa pun juga dia bertindak semacam itu. Ini yang Tuhan tunjukkan. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Ketika Firaun memerintahkan bidan-bidan itu untuk membunuh bayi laki-laki dari orang Ibrani ini. Tapi justru bidan-bidan ini dia tidak mendengar apa yang dikatakan Firaun, tapi dia lebih mendengar suara Allah. Dia lebih taat kepada Allah. Dan akhirnya juga Tuhan pakai para bidan ini, diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka bisa berumah tangga. Lalu juga yang lain, Musa sudah. Sekarang Musa, tadi saya katakan dia pelepas bangsa Israel dari tanah Mesir. Sekarang saat Tuhan Yesus, ketika dia masih bayi, maka setan yang sama pun juga tidak senang dengan kelahiran Yesus ini. Sebab orang-orang Majus mengatakan, di mana raja orang Yahudi dilahirkan? Timbul suatu kecemburuan. Tidak suka dengan hadirnya Yesus, bayi Yesus ini.
Maka Herodes pun juga merencanakan pembunuhan terhadap bayi Yesus ini. Tapi sekali lagi Tuhan juga yang menolong bayi Yesus ini lewat mimpi-mimpi yang diterima oleh Yusuf ayahnya. Ketika Herodes memburu, mencari anak itu, bayi Yesus itu, maka Tuhan juga berbicara kepada Yusuf. Ayat Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Jadi jelas dengan 3 kelahiran ini, kelahiran Musa ketika bayi juga mendapatkan ancaman, bukan ancaman dari Firaun tapi juga dari binatang buas, Kudanil. Ketika Yesus dilahirkan, Herodes juga, ini juga gambar daripada setan itu, gambar dari iblis itu yang memang punya karakter ingin membunuh. Dia tidak suka dengan adanya pertumbuhan rohani itu, kelahiran rohani itu dia tidak suka. Nah, itu sebabnya untuk supaya kehidupan kita ini, ya, kehidupan kita tetap dan mampu menghadapi ulah daripada setan ini. Setelah kita diselamatkan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, kita tetap harus waspada. Dia tetap mengincar kita. Ya, bagaikan ular naga merah padam itu, dia berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Kita diawasi kalau kita tidak berpegang pada firman kehidupan, maka kehidupan kita juga akan menjadi mangsa dari ular naga merah itu, mangsa dari setan untuk dibuat bulan menjadi bulan-bulanan, menjadi bulan-bulanan. Ayolah, ini ayat ini, firman Tuhan atau ibadah pada sore malam hari mengingatkan kepada kita, ada musuh yang selalu mengawasi kita, yang dia tidak suka dengan pertumbuhan rohani, yang tidak suka dengan kehidupan yang setia, dia tidak suka dengan orang yang sungguh-sungguh. Saudara sekalian, harus kita waspadai. Itu sebabnya maka kita butuh firman yang hidup itu, butuh ibadah yang menjadi pengalaman itu. Hanya kehidupan yang beribadah saja, kehidupan yang melayani dengan sungguh-sungguh saja, nanti akan bisa lolos dari ini. Bahkan mempercayakan kita untuk kita bisa mengalahkan dunia yang dikuasai oleh setan ini. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, untuk membekali kehidupan kita, untuk supaya kehidupan kita ini betul-betul, ya, lolos dari ancaman dari setan ini, karena dia memang tidak suka dengan ada pertumbuhan rohani. Contoh seperti Kain yang membunuh Habil, jelas lewat roh kebencian itu. Maka betul-betul Habil itu dibunuh oleh kakaknya sendiri. Karena tadi saya mengatakan, sebab Kain itu berasal dari si jahat. Karakternya itu, karakter dari setan itu sendiri. Dia bapa pembunuh dan bapa pembohong, saudara sekalian. Itu sebabnya kepada kita, ya,
kepada kita. Tadi saya mengatakan, biar kita tetap mengerjakan keselamatan. Dan kita tetap berpegang pada firman kehidupan. Artinya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Ya, kenapa demikian? Kalau kita tetap beriman, hidup dari iman, kita yakin kepada firman Allah, maka Dia yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kita untuk kita bisa mengatasi, bahkan kita mengalahkan dunia yang dikuasai oleh setan ini. Ya, ini harus dibuktikan. Ini harus dibuktikan. Dibuktikan bahwa kita ini ada firman kehidupan. Firman hidup itu ada pada kita. Firman itu ada menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Bukti bahwa kita ada firman hidup. Bukti bahwa kita setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak berbuat dosa. Ini bukti nyata. Kalau firman itu menjadi pengalaman dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita melakukan perbuatan dosa. Membenci, membunuh, memfitnah, perbuatan jahat, dan macam-macam, tidak mungkin. Kalau kita ada firman Allah dalam hati kita, kita taat kepada firman Tuhan dengan takut dan hormat. Apalagi kita melakukan ibadah lain dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita pastikan bahwa kita ini ada firman hidup. Firman itu tumbuh dalam hidup kita. Ya, jangan mau dihalangi, sebab setan memang tidak senang dengan adanya pertumbuhan itu. Ya, pertumbuhan rohani itu. Pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-9 lebih dulu. Ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini ada kelahiran baru dari kita. Ada kelahiran baru, tapi di satu sisi setan sedang mengincar kita. Ya, bukti bahwa benih itu ada. Bukti ada kelahiran baru pada kita. Artinya berarti ada benih dalam kita. Maka yang kita bisa buktikan bahwa kita tidak berbuat dosa lagi. Bahkan tidak dapat. Ya, tidak berbuat dosa lagi. Bahkan tidak dapat berbuat dosa. Karena ada benih ilahi. Karena ia lahir dari Allah. Tidak seperti Kain berasal dari si jahat. Beda. Puji Tuhan. Ya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Itu ayat yang ke-10, saudaraku. Ya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Jadi dibuktikan bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi dari pihak kita juga harus selalu juga melakukan kebenaran, berbuat kebenaran. Dan juga sekaligus kita juga harus tetap mengasihi saudara.
Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita membuktikan kalau kita ini adalah anak-anak Allah, lahir dari Allah, di dalamnya ada benih ilahi, saudaraku, maka kita harus melakukan kebenaran. Dan kita tetap mencintai Tuhan sekaligus mencintai saudara kita. Kalau dari iblis, dia pasti akan melakukan hal-hal yang jahat, membunuh, ya seperti apa yang dilakukan Kain, membunuh seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Musa, membunuh seperti apa yang dilakukan oleh Herodes kepada Yesus, dan membunuh seperti ular naga itu, membunuh anak laki-laki yang sedang dilahirkan oleh perempuan, maafkan, oleh perempuan itu. Ya, kita tidak berbuat dosa, melakukan kebenaran, sekaligus kita tetap bisa mencintai, mengasihi saudara-saudara. Bukan membunuh, bukan membenci, tapi mengasihi. Biar ini menjadi templaan buat kita. 1 Yohanes pasal yang kelima, perhatikan ayat yang pertama, ya, ayat yang terakhir buat kita, ya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama. Untuk malam hari ini, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Itu artinya kalau kita lahir dari Allah, kita juga bisa mengasihi orang yang lahir daripadanya. Artinya kita mengasihi saudara-saudara kita seiman yang sama-sama lahir dari Allah. Saling mengasihi, tidak berhenti atau tidak berbuat dosa, melakukan kebenaran, dan mengasihi saudara-saudara. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah. Jadi mustahil kita mengatakan kita mengasihi saudara tetapi kita tidak mengasihi Allah. Tapi sebaliknya ayat ini, kalau kita bisa mengasihi Allah, maka kita juga pasti bisa mengasihi anak-anak Allah. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Untuk apa? Untuk supaya firman hidup, firman kehidupan itu ada pada kita. Firman itu menjadi pengalaman buat kita. Ini satu-satunya cara untuk bisa, ya, menguasai si jahat itu. Iya. Lanjut, saudara. Perintah-perintahnya itu tidak berat, ya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau kita mengasihi Allah, apa beratnya kita melakukan perintah-perintahnya? Tapi kalau kita tidak mengasihi Allah, itu jadi beban buat kita untuk kita melakukan firman-Nya. Perintahnya itu firman-Nya. Ya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kita diberikan kuasa loh. Ya, kalau kita lahir dari Allah, ya, ada pertumbuhan rohani, ada kelahiran rohani, satu. Ya, kita tidak melakukan dosa, kita melakukan perintah-perintah atau melakukan kebenaran, dan kita mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara, ya, saudara-saudara semua, ya, sebutkan mengasihi saudara-saudara. Maka kita diberikan kuasa. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu iman kita. Yaitu Yesus yang ada pada kita. Ada benih ilahi yang ada pada kita.
ada pertumbuhan rohani. Sekalipun setan tidak senang dengan ada pertumbuhan rohani, dan yang sengaja untuk menggagalkan dan menggagal, tapi sungguh kalau benih ilahi itu ada, saudara sekalian, maka kita bisa mengalahkan dunia. Dengan apa? Dengan iman kita, dengan Yesus yang ada dalam hati kita. Ya, kenapa demikian? Mengalahkan dunia itu artinya mengalahkan setan, karena dunia itu dikuasai oleh setan. Ya. Coba, atau jangan ditutup dulu, ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah atau lahir dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, di bawah kuasa setan. Contohnya kapan? Waktu Yesus itu dibawa naik ke atas gunung yang tinggi, diperlihatkan semua. Dan setan mengatakan apa? Kalau kamu menyembah aku, maka dunia ini akan kuberikan kepada. Karena dunia dalam kekuasaannya dia. Tapi Yesus mengatakan, ada tertulis, sembahlah Allah Tuhan. Ini. Tapi dalam ayat yang ke-4 pasal yang kelima tadi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia ini yang dikuasai oleh setan. Kalau kita percaya, beriman, benih itu ada dalam diri kita. Ada pertumbuhan rohani, ada kesungguhan hati kita kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah ini. Disebutkan, selain daripada siapakah yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Artinya, kalau iman kita, firman Allah itu ada dalam kita, benih ilahi itu ada, pertumbuhan rohani itu ada, dengan bukti benih ilahi itu ada dalam hati kita. Jelas ayat mengatakan kita tidak berbuat dosa dan tidak dapat berbuat dosa, sebab kita lahir dari Allah, anaknya Allah. Kalau lahir dari Allah berarti anaknya Allah. Di sini pertegas, ya, yaitu bahwa Yesus adalah anak Allah. Percaya, Yesus adalah anak Allah. Kita diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia yang dikuasai oleh setan. Seperti anak laki-laki yang lahir langsung dirampas, dibawa kepada Allah dan kepada takhta. Maka semacam itulah pembelaan Tuhan terhadap kehidupan-kehidupan yang di dalam hatinya itu ada kesungguhan hati itu untuk Tuhan. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, artinya ada benih, ada iman dalam hati kita, ada satu pertumbuhan yang pasti kita dibela oleh Tuhan. Kalau anak laki dibawa kepada Allah ke tahtanya, itu adalah pembelaan Tuhan, cara Tuhan. Dan Tuhan tidak mau gerejanya, rencananya gagal, gereja itu hancur. Maka Tuhan punya cara yang begitu luar biasa. Ayo saudara sekalian, untuk kita semua di hari-hari ini,
Biar firman Tuhan dalam ibadah PA ini mungkin sulit untuk kita bisa mengerti, tapi biar kita minta Roh Kudus untuk menerangi hati kita, dibaca ulang untuk supaya kita bisa mengerti. Betapa Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan kita. Kita semua dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Pasti Tuhan yang akan menyatakan pertolongan, perlindungan, dan pembelaannya kepada kita semua. Betapa firman itu agung dalam kehidupan kita. Di hari-hari ini, kita dibawa oleh Tuhan untuk mengakui keagungan firman Allah itu. Sebab dialah yang bisa menolong kita. Sebab firman adalah pribadi Allah yang ada dalam hati kita. Dia diam dalam hati kita, akan menolong hati kita dan menolong kita semua. Mari kita akan lakukan pujian untuk kita masuk dalam perjamuan suci dari buku Psalm, buku Psalm nomor 74, firman-Mu agung. Firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ucapkan syukur. Ini yang bisa kita lakukan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Firman-Mu agung. Haleluya. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya. Haleluya. Biar kita agungkan Dia. Bibir mulut kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena keagungan-Mu Tuhan, keagungan firman Tuhan. Haleluya. Keagungan benih ilahi itu yang ada dalam kita. Haleluya. Keselamatan, terlepas dari beban dosa. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari
menundukkan kepala. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita masih banyak kekurangan, kelemahan. Tapi biarlah lewat perjamuan suci yang di hadapan kita ini, korban Kristus itu akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk kita tetap beriman. Benih ilahi tetap ada pada kita untuk bisa mengatasi dunia yang dikuasai oleh setan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Tapi Engkau sangat melawat kami pada sore malam hari ini Tuhan. Dengan firman-Mu Engkau mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya ada musuh yang selalu mengawasi kami, mengamat-amati kami. Dan musuh itulah setan, iblis itu tidak senang dengan adanya pertumbuhan rohani Tuhan. Tidak senang kalau kami sungguh-sungguh kepada Engkau, sungguh-sungguh beribadah melayani Engkau. Itu sebabnya Tuhan, biarlah lewat ibadah-ibadah, lewat firman dan perjamuan suci yang di hadapan kami ini Tuhan, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan, untuk kami bisa mengatasi bahkan mengalahkan dunia yang dikuasai oleh setan ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di hadapan kami Tuhan, ada tubuh dan darah-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, ampunilah segala kelemahan, kekurangan kami, ketidaksungguhan kami, yang seringkali kami masih bersungut-sungut dan berbantah-bantah Tuhan. Kami tidak sungguh-sungguh Tuhan. Namun demikian Tuhan, lewat firman Engkau sudah mengoreksi kami, menegur kami, untuk supaya kami sungguh-sungguh Tuhan. Itu sebabnya kami membutuhkan pribadi-Mu, dan membutuhkan korban-Mu Tuhan, untuk menguatkan kami, memberikan semangat kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami sekali lagi, dan layakkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan persiapkan tubuh dan darahnya Kristus. Perjamuan suci ini nanti kita akan angkat bersama-sama. Tubuh dan darah Kristus kita persiapkan dan kita angkat bersama-sama. Saya ingin menunggu saudara yang ingin menggunakan, ya, kita akan sama-sama. Sekarang kita siapkan tubuhnya Kristus. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Angkat lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi yasak, ya Rabbi yatohi, ya Rabbi yasak. Haleluya, haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Darah Kristus menghapus segala dosa dan noda kami sekalian. Tapi Dia juga punya kekuatan yang dahsyat untuk menolong menyembuhkan segala sakit penyakit yang sedang kita hadapi semua. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Kita minum bersama dengan hati percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh berbahagia dengan firman yang begitu sederhana ini, tapi tidak merendahkan firman-Mu, tidak sesederhana apa yang kami sampaikan, tapi dengan cara yang sederhana boleh kami terima. Tuhan, biarlah itu memberikan kekuatan, menguatkan hati kami, dan membuat hati kami berkobar-kobar Tuhan, untuk melayani ego, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami menyadari ada musuh yang selalu mengawasi, ada musuh yang ingin Tuhan untuk menghancurkan, bahkan untuk supaya menjatuhkan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu lewat firman-Mu. Dan firman-Mu itu Tuhan yang disertakan berjaman suci, memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, kiranya termetre dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah PA pada malam hari ini, ya sore malam hari ini, yang sudah memberkati kita. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menerangkan, memberikan penjelasan lebih lanjut kepada kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadwal ibadah kita besok ada ibadah doa dan penyembahan, suatu yang juga dimulai jam 5:30 sore tepat. Ya, biar kita buktikan, kita tunjukkan suatu untuk supaya betul-betul ya ibadah-ibadah yang disediakan Tuhan ini lewat gereja kita tekuni. Ya, puji Tuhan, kiranya lewat ibadah-ibadah itu Tuhan memberikan kekuatan yang dahsyat, firman Allah tumbuh dalam hati kita, rohani kita tumbuh, sehingga kita beribadah melalui Tuhan itu tetap berkobar-kobar sekalipun dalam suasana pandemi ini. Kembali pada hari Minggu, suatu nanti hari Minggu merupakan suatu minggu pertama di bulan Maret ini, tanggal 7, disertai dengan perjamuan suci. Ya, saya menyampaikan bagi saudara nanti yang ingin mengikuti bisa mempersiapkan diri, disertai dengan perjamuan suci, dan kembali pada hari Rabu seperti sekarang ini ibadah PA. Ini yang bisa saya sampaikan untuk seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hati sangat rindu untuk kita bisa bertemu, bertatap muka, tetapi situasi yang belum memungkinkan ini untuk kita bisa tetap kita melalui siaran tunda ini ibadah kita lakukan. Tapi kita juga berdoa kepada Tuhan untuk supaya kalau boleh maka pandemi ini segera berlalu dari kota Surabaya, dari Indonesia, bahkan dari muka bumi, sehingga umat Tuhan kembali bisa beraktivitas dalam ibadah. Dalam situasi yang semacam ini, harus kita waspadai, jangan sampai kita lengah, jangan justru menjadi suatu sarana empuk bagi setan untuk menjatuhkan kita. Kita tetap waspada, sebab dia sedang berjaga, sedang mengawasi. Kapan kita lemah, dia akan betul-betul akan hantam kita. Tapi sebaliknya kalau kita tumbuh rohani kita, maka bahkan kita diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia ini yang dikuasai setan dengan iman kita, dengan kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Tetap kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Tetap kita bertegur sapa lewat WA atau apa, utama lewat doa-doa kita kepada Tuhan kita bawa. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kita semua.
Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk lawatanmu pada malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan firman dan perjamuan suci lewat ibadah PA ini Tuhan. Biar Tuhan lanjutkan berkat ini menjadi berkat bagi orang lain. Dan sekarang Tuhan, kami teringat sidang jemaat-Mu semua dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kiranya tetap Tuhan memberkati, menyertai, melindungi semua Tuhan. Berkati dalam nikah, rumah tangga, usaha pekerjaannya, terutama ibadah dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara sidang jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan juga menjamah dan memulihkan dengan sempurna. Tuhan, yang sakit Tuhan jamah, Oma Mahda, yang tadi Oma Mahda Tuhan yang sempat jatuh, Tuhan sekarang dirawat di rumah, biar Tuhan juga tetap menjaga, memberikan kekuatan di masa tuanya, iman yang tetap kuat untuk menghadapi situasi dan keadaan. Juga yang lain dalam pemulihan di rumah, yang juga mungkin sakit di rumah sakit yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, biar Tuhan juga melawat semua. Sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan juga membuka jalan. Yang merintis pekerjaan baru, biar Tuhan juga menolong, menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah bekerja, Tuhan, di kota, di luar pulau, dimanapun mereka berada. Biar Engkau juga ada di sana, menolong mereka, menjaga, memelihara semua. Tuhan, lindungi kami semua. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari apapun juga. Kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib. Namun demikian kuasa kegelapan selalu juga mengganggu apapun keadaan kami Tuhan. Itu sebabnya kami saat dipanggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu dan bentuk apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah-ibadah kami yang Tuhan sediakan untuk kami. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk menekuni ibadah-ibadah ini yang membawa kehidupan kami sampai kami bisa bersama-sama Tuhan. Terima kasih, terutama berikan firman-Mu kepada kami sekalian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Kiranya Tuhan memberkati, menolong dan memakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun daerah. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, akal budi untuk mampu memimpin bangsa ini. Jauhkan dari peperangan, jauhkan dari keributan dan kerusuhan, pemberontakan, tapi gantikan damai sejahtera-Mu untuk supaya bangsa kami jadi bangsa yang tenang, bangsa yang bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Engkau sungguh akan memberikan damai sejahtera-Mu, dan kami juga percaya sekali waktu bangsa kami boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu yang datang dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.